Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kali ini adalah pertemuan kita setelah cukup lama libur. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran semester awal. Sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi pada kesempatan kali ini adalah struktur dan fungsi rangka pada manusia. Materi ini adalah materi awal yang ada di kelas 8. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya fokus kepada mengenai macam-macam tulang dan juga jenis tulang. Karena nanti ada saya bagi dalam beberapa video agar lebih mudah untuk memahaminya. Kalau dijadikan satu video, saya khawatir nanti penyampaian materinya itu terlalu panjang dan terlalu lama. Maka saya bagi nanti menjadi beberapa bagian video. Nah, pada video ini nanti kita akan fokus pada macam-macam dan jenis jenis tulang. Nah, setelah itu baru nanti kita fokus pada bagian-bagian dari rangka ya, misalnya kayak ada tengkorak, rahang, dan penyusun-penyusunnya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari rangka. Apa sih rangka tersebut? Nah, kalau kita belajar mengenai rangka, rangka itu sebenarnya apa? Nah, rangka tubuh adalah susunan tulang yang membantu dan menjaga organ tubuh yang lunak. Kemudian, rangka juga membentuk tubuh dan menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak. Jadi kalau kita lihat, nah ini namanya sistem rangka. Ya, atau masuk ke dalam sistem gerak. Nah, rangka ini masuk ke dalam sistem gerak. Jadi sistem gerak itu nanti ada dua, ada sistem rangka dan juga sistem otot. Yang mana sistem rangka itu merupakan alat gerak pasif yang mana dia tidak dapat bergerak, sementara otot itu merupakan alat gerak aktif karena dia bisa bergerak. Nah, jadi kalau kita lihat rangka ini adalah merupakan susunan dari tulang-tulang. Nah, susunan dari tulang-tulang. Misalnya seperti tulang rusuk disusun oleh penyusun dari tulang-tulang rusuk. Lalu ada tulang lengan, ini juga disusun dari tulang-tulang yang mana nanti dihubungkan dengan sendi. Nanti juga kita akan pelajari ya. Jadi ada part-partnya, ada bagian-bagiannya. Jadi ada macam-macam tulang, kemudian ada bagian-bagian penyusun tulang. Nanti juga ada sistem rangka dan juga nanti juga ada sistem otot dan juga sendi. Untuk mengaitkan tulang, nah ini yang tadi saya sampaikan, untuk mengaitkan tulang yang satu dengan tulang lainnya itu disambungkan dengan persendian. Nah, jadi misalnya ini antara ini dengan ini, tulang hasta dengan tulang lengan ini dihubungkan dengan sendi. Tulang belikat dengan tulang lengan ini juga dihubungkan dengan sendi. Jadi sendi-sendi itu adalah yang menghubungkan antar tulang. Apa manfaat dari rangka? Berikut ini terdapat beberapa fungsi rangka dari manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangka itu berfungsi untuk membentuk. Ya, jadi membentuk apa? Membentuk tubuh, membantu bentuk tubuh. Ya, sebentar. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama, manfaat dari rangka tubuh adalah berfungsi sebagai membentuk tubuh. Jadi rangka, kalau tidak ada rangka, ya berarti tubuh makhluk hidup atau tubuh manusia itu sendiri ya seperti segumpal daging ya, atau hanya kumpulan daging-daging saja. Ya manusia tidak bisa berdiri seperti sekarang. Ya manusia tidak bisa bergerak. Atau misalnya seperti kalau kita melihat kucing ya, kucing bentuknya seperti itu karena ada rangka yang membentuknya. Atau ayam atau burung yang bentuknya seperti sekarang itu ada karena rangka yang membentuk tubuhnya. Begitu juga ikan yang bisa membentuk yang bentuknya panjang, yang memanjang, itu juga
bisa berbentuk seperti itu karena ada tulang atau ada rangka yang membentuknya. Kalau tidak ada rangka, tadi makhluk hidup itu hanya berupa kumpulan daging saja ya, tidak bisa atau tidak memiliki bentuk. Lalu kemudian rangka tubuh itu berfungsi sebagai penahan badan. Nah, kalau kita lihat di sini manusia bisa berdiri, hewan bisa berdiri dan lainnya karena ada rangka yang menahan tubuhnya. Ya kalau tidak ada rangka yang tegak seperti ini, maka makhluk hidup atau manusia itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Kemudian, rangka tubuh itu berfungsi untuk menjaga bagian-bagian badan pada organ dalam. Organ tubuh manusia, organ tubuh hewan itu ada yang merupakan organ-organ yang lunak dan gampang rusak. Misalnya seperti otak, jantung, hati, dan lain sebagainya. Ketika dia terbentur atau misalnya mengalami benturan dan guncangan, itu bisa mengalami kerusakan. Nah, rangka inilah yang berfungsi melindungi organ dalam. Misalnya ketika rangka di bagian dada ini berfungsi melindungi jantung dan juga paru-paru misalnya. Kemudian rangka di bagian kepala, nah ini berfungsi untuk melindungi otak. Nah, jadi rangka itu juga berfungsi sebagai menjaga atau melindungi bagian-bagian badan dan organ dalam. Rangka tubuh juga berfungsi sebagai media gerak diam. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa rangka ini masuk dalam fungsi dari sistem gerak pada makhluk hidup. Akan tetapi dia merupakan sistem alat gerak pasif. Artinya pasif itu rangka itu tidak bisa bergerak, tapi membantu dalam proses pergerakan. Ya kalau tidak ada rangka ya tidak bisa bergerak. Mengapa demikian? Karena rangka tubuh itu merupakan tempat menempelnya otot. Yang mana otot sendiri adalah alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan tubuh manusia itu adalah otot. Dan otot itu menempel pada rangka. Ya, kalau tidak ada rangka, tidak ada tempat menempelnya otot dan makhluk hidup itu tidak dapat bergerak. Jadi fungsi rangka di sini dalam proses sistem pergerakan atau dalam proses sistem gerak pada makhluk hidup yaitu sebagai alat gerak pasif atau media gerak diam. Selanjutnya, pada rangka itu juga berfungsi sebagai lokasi pencadangan mineral terpenting, yaitu fosfor dan kalsium. Jadi, tulang itu berfungsi sebagai tempat pencadangan mineral penting, yaitu fosfor dan juga kalsium. Selanjutnya, rangka tubuh itu juga berfungsi sebagai pembuatan sel-sel darah merah. Yang hal ini terbentuk pada tulang pipa seperti lokasi pembuatan sumsum merah. Jadi selain untuk pencadangan mineral pada darah di sumsum tulang pipa, ini contohnya tulang pipa, itu juga berfungsi sebagai lokasi pembuatan sumsum merah yang mana merupakan sebuah tempat atau lokasi untuk pembuatan sel-sel darah merah. Jadi sel-sel darah merah itu kan ada yang rusak setiap hari. Nah, maka perlu dibuat kembali dan lokasi pembuatan sel-sel darah merah itu ada di dalam tulang, yaitu di bagian sumsum merah. Lanjut. Macam-macam tulang. Macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya itu dapat dibagi atas tulang rawan dan tulang sejati. Jadi berdasarkan macam-macam tulang itu dapat dibagi berdasarkan jaringan penyusunnya dan juga dapat dibagi berdasarkan bentuknya. Jadi kalau kita membagi macam-macam tulang, itu ada dua yang menjadi acuannya atau yang menjadi kategorinya, yaitu yang pertama dibagi berdasarkan jaringan penyusunnya. Lalu yang kedua dibagi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan penyusunnya, itu tulang dibagi atas tulang rawan dan tulang sejati. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibagi atas tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, dan juga tulang tidak berbentuk. Nah, kita akan bahas pembahasannya satu persatu. Yang pertama di bagian tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago itu tersusun dari bakal atau pembentuk sel-sel tulang rawan atau yang disebut dengan istilah kondroblas.
Pada jenis tulang ini terdiri dari kondrosit, serabut kolagen, dan matrik. Tulang rawan terdapat pada anak-anak maupun pada manusia dewasa. Contoh yang paling mudah adalah tulang hidung. Jadi tulang rawan ini adalah tulang yang lemah. Ya, tulang yang lemah, tidak atau bukan tulang yang keras. Seperti misalnya tulang lengan, tulang kaki itu kan tulang yang keras. Nah, tulang rawan ini tulang yang lemah, misalnya pada hidung, pada telinga. Nah, itu namanya tulang rawan. Nah, dari penyusunnya disusun oleh bakal pembentuk sel tulang rawan atau yang dikenal dengan istilah kondroblas. Pada jenis tulang ini kondrosit, serabut, dan matrik. Jadi penyusunnya ada kondrosit, serabut kolagen, dan juga matriks. Berdasarkan penyusunnya, tulang rawan dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu ada tulang rawan hialin, yaitu tulang rawan yang serabutnya tersebar dalam anyaman yang rapat dan halus. Tulang jenis ini terdapat pada ujung-ujung tulang rusuk dan menempel pada tulang dada. Kemudian ada tulang rawan elastis, yaitu tulang rawan yang susunan sel matriknya mirip dengan tulang rawan hialin. Hanya saja tulang rawan elastis ini serabutnya tidak sehalus dan serapat tulang hialin. Misalnya tulang rawan pada daun telinga dan juga laring. Kemudian ada tulang rawan fibrosa, yaitu matrik yang kasar atau tulang rawan yang memiliki matrik. Matrik itu ikatannya. Ikatan yang kasar atau susunan yang kasar serta tidak beraturan. Misalnya terdapat pada cakram antar tulang belakang. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau kita lihat di sini ada tulang hialin. Nah, tulang hialin ini ada kondrositnya, ini lakunanya dan juga matrik. Ciri dari tulang rawan tadi disusun oleh kondrosit. Kondrosit ini adalah bahan pembentuk dari sel-sel tulang rawan. Kemudian kondrosit terletak dalam lakuna dan lakuna dikelilingi oleh matriks. Matriks itu kayak ikatan. Nah, seperti itu. Next, ada tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras sebenarnya merupakan tulang rawan yang telah mengalami penulangan atau osifikasi. Osifikasi itu artinya proses pembentukan tulang. Jadi awalnya tulang rawan ini ya juga awalnya tulang keras ini adalah tulang rawan gitu ya. Akan tetapi karena dia melalui proses pembentukan tulang, maka dia menjadi keras ya. Proses pembentukan tulang itu disebut osifikasi. Pada tulang ini yakni matriknya terdapat senyawa yang mampu mengikat fosfor dan kapur sehingga tulang ini menjadi keras. Jadi perbedaannya pada tulang sejati memiliki senyawa yang mampu mengikat fosfor dan kapur. Nah, fosfor dan kapur itulah yang membuat tulang menjadi keras. Berdasarkan matriknya, tulang keras itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada tulang kompak yang memiliki matrik yang padat. Kompak itu berarti padat. Ya, kompak itu berarti padat atau rapat. Maka tulang kompak adalah merupakan tulang keras yang memiliki matrik atau ikatan atau susunan yang padat serta rapat. Misalnya terdapat pada tulang pipa. Lalu ada tulang spon yang mana pada matriknya terdapat rongga-rongga. Misalnya terdapat pada tulang pendek dan tulang pipi. Ya, jadi kalau pada tulang kompak itu full diisi oleh penyusun tulang. Sementara pada tulang spon itu tidak full atau masih terdapat rongga-rongga. Ini misalnya. Nah, ini yang disebut dengan tulang spon. Kita lihat tulang spon ini kan ada terdapat celah-celah ya atau rongga-rongga. Sedangkan pada tulang kompak ini padat. Ya, jadi diisi seluruhnya oleh penyusun tulang. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya sumsum tulang. Nah, itu adalah tulang keras. Jadi perbedaannya itu ya, kalau tulang rawan itu dia tidak keras ya atau sedikit lemah, misalnya pada tulang hidung dan tulang daun telinga. Nah, pada tulang sejati itu tulangnya keras. Kenapa keras? Karena di dalam penyusunnya dari tulang keras tersebut terdapat senyawa yang mampu mengikat fosfor dan kapur. Nah, itu yang membuat tulangnya menjadi keras.
Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat kita bagi menjadi 4 macam. Yakni yang pertama ada tulang pipih. Kalau disebut tulang pipih berarti tulang yang bentuknya pipih. Misalnya apa? Misalnya pada tulang penyusun tengkorak, penyusun tulang belikat dan juga tulang rusuk. Nah, ini contohnya. Ini contohnya tulang pipi. Ini adalah penyusun dari tulang belikat. Nanti berikutnya kita akan bahas tulang belikat ini letaknya di mana. Ya, tulang pipa ini letaknya di mana. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Lalu ada tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang ukurannya pendek. Nah, misalnya pada apa? Yaitu misalnya pada tulang belakang, kemudian tulang pada pangkal telapak tangan dan juga kaki. Yang mana tulang pendek? Nah, ini. Ya, ini termasuk ruas-ruas tulang belakang. Kalau kita lihat tulang bagian belakang kita itu terdiri dari ruas-ruas ya atau kumpulan dari tulang. Nah, itu termasuk tulang pendek. Nah, ini ya contohnya. Kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa berarti dalam hal ini tulang yang bentuknya seperti pipa. Ya kalau pipa itu bagaimana? Dia berbentuk silinder, panjang dan berongga di tengahnya. Nah, ini bukan beronggo ya, tapi berongga. Berongga di tengahnya. Misalnya tulang kering, tulang hasta, tulang pengumpil dan juga tulang betis. Nah, ini gambarnya tulang pipa. Nah, ini gambarnya tulang pipa. Yang ini ya. Yang ini bentuknya seperti pipa. Selanjutnya ada tulang tak berbentuk. Wah, berarti tidak ada bentuknya. Artinya dia tidak termasuk pada bentuk pipi, pendek dan juga pipa. Tulang tak berbentuk atau tak beraturan merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya tulang pada wajah. Gitu ya. Nah, ini contohnya tulang yang tak berbentuk itu contohnya ini, yaitu tulang pada rahang bawah. Yang tak berbentuk itu maksudnya dia tidak termasuk pada bentuk pipi, pendek, pipa dan juga pipi, pendek dan juga pipa seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.